Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas niat yang tulus dan baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam konteks berbagi makna mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sebuah manfaat bagi kita semua, yang selain mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang saya maksud dalam penyampaian kali ini, yaitu sesuatu yang sangat prinsipil dan indah. Ada sebuah filosofi dari kami yang menyampaikan bahwa hidup bersama agama terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Nah, dalam konteks ini, alhamdulillah, beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi kami, yaitu di Institut Teknologi Bandung, sangat memaknai atas filosofi ini, yang diwujudkannya dalam konteks agama membuat masjid yang bernama Masjid Salaman. Dalam konteks keilmuannya mempelajari sains dan teknologi, yaitu ilmu pengetahuan alam dan seni rupa, dan seninya yaitu tadi yang berbentuk jurusan seni rupa. Jadi saya ulangi, bahwa hidup bersama agama itu terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, hidup bersama seni menjadi indah. Nah, untuk itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air, kami address khusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih universal, yaitu kepada segenap bangsa Indonesia mengenai pengkajian Islam. Jadi kalau saya boleh tulis judulnya, adalah soal pengkajian Islam. Yang sering kita dengar atau kita lakukan adalah pengajian Islam, tapi sengaja kami selipkan kata K atau huruf K, karena memang kita perlu melakukan kajian-kajian tentang Islam. Jadi tidak hanya pengajian yang sifatnya vokal, membaca ayat-ayat, tapi kita betul-betul melakukan pengkajian, dikaji, dipelajari secara seksama. Karena ada seorang tokoh Islam muda dari Pakistan yang namanya Ziauddin Sadr itu mengatakan bahwa hendaknya Quran tidak dijadikan hanya sebagai kumpulan ayat-ayat yang beku, tetapi hendaknya Al-Quran itu merupakan kumpulan ayat-ayat yang bisa cair membumi sehingga bermanfaat bagi segenap umat. Nah, oleh karena itu dalam judul yang singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa di channel Berbagi Makna 7 akan melakukan pengkajian Islam setiap Kamis malam alias malam Jumat. Jadi segenap
warga muslimin dan muslimat di tanah air, barangkali apa yang akan kami sampaikan itu membawa manfaat, maka silahkan setiap malam Jumat membuka dan mendengarkan channel kami, dan saya tegaskan namanya channel Berbagi Makna 7. Kenapa ada kata 7? Karena kita semua tahu Al-Quran yang didahului oleh Al-Fatihah itu terdiri atas 7 ayat. Ketika kita tawaf dan sa'i juga dilakukan 7 kali. Jumlahnya hari juga ada 7. Bahkan ini air ini juga karunia Allah yang pH-nya juga 7. Warna juga ada 7. Mejingku hibiniu. Jadi angka 7 ini adalah sesuatu yang bagus. Oleh karena itu channel kami namai channel Berbagi Makna 7, dan di situ yang isinya pengkajian Islam akan kami tayangkan setiap malam Jumat sekitar habis sholat Isya. Kenapa saya tampilkan di malam Jumat atau Kamis malam? Karena kebanyakan kaum muslimin dan muslimat ketika malam Jumat itu melakukan ibadah ritual dan spiritualnya itu dengan cara membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, melakukan wirid-wirid dan sejenisnya. Itu biasanya dilakukan pada Kamis malam alias malam Jumat. Oleh karena itu sekali lagi, kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air, mohon berkenan, karena mudah-mudahan apa yang kami bawakan dalam konteks pengkajian Islam ini bisa meningkatkan tingkat ibadah kita dan bisa bermanfaat bagi kehidupan dunia sehingga memperoleh ridha Allah dan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Singkat, dan apa yang kami sampaikan adalah merupakan pesan dan ajakan yang sekali lagi dengan segala kerendahan hati, semua kajian-kajian di dalam judul pengkajian Islam sama sekali tidak bermaksud menggurui atau mengkuliahi, karena kami yakin di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, banyak tokoh-tokoh Islam, ahli tafsir, ahli hukum Islam, dan segala macam. Kami hanya ingin berkontribusi sedikit kepada segenap masyarakat untuk kita sama-sama mengkaji tentang Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Dan kita akan ketemu di setiap malam Jumat sekitar habis sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati dan saya cintai, kali ini saya akan berbagi bersama, yang tanpa bermaksud menggurui atau mengkuliahi, yang materinya adalah masih terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu bulan suci, di mana di bulan suci tersebut turunnya kitab suci Al-Quran.
Seperti yang saya sampaikan, bahwa ada 6.236 ayat yang dibendel menjadi 114 surat dan dibendel menjadi 30 juz. Setiap kita mau mengaji atau mengkaji ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, selalu diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hari ini yang ingin saya bagikan adalah mari kita bersama-sama memaknai apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama memaknainya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena artinya Bismi itu adalah on behalf, atas nama. Ada dua perbedaan antara makna dengan nama Allah dan atas nama Allah. Sebagai contoh, Pak Budi pergi menghadap presiden didampingi oleh seseorang yang telah mendapatkan suatu ilmu dan lain sebagainya. Beda maknanya ketika Pak Budi itu pergi menghadap presiden mengatasnamakan seseorang yang tadi. Nah, jadi saya ingin membahasnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang maknanya adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Umat manusia, khususnya umat Islam, sangat beruntung diberi hak untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena hanya manusia yang diberi hak untuk mengatasnamakan Allah di muka bumi ini. Nah, kalau manusia ini diberi hak untuk mengatasnamakan Allah, berarti manusia ini peran dan peranannya mirip dengan jabatan manusia di negara di bumi ini sebagai duta besar. Jadi manusia di muka bumi ini bukan hanya sekedar khalifah, tetapi manusia adalah duta-duta besarnya Allah di muka bumi. Kenapa Allah memilih manusia sebagai dubes-dubesnya? Bukan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, atau binatang. Karena kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang, itu komponen pokoknya hanya ada dua komponen, yaitu jasad dan nyawa. Ada jasadnya dan membuat dia hidup, ada nyawanya. Tetapi kalau manusia, selain jasad dan nyawa, ada satu lagi komponen yang bernama ruh. Nah, ruh ini mempunyai karakter. Dia akan bangkit ketika ada penindasan. Dia akan protes ketika ada sebuah ketidakadilan. Dan dia akan berontak ketika ada kekejaman. Sebagai contoh, ayam disembelih hari-hari, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ekor ayam disembelih untuk konsumsi manusia. Sementara ayam yang masih hidup tidak pernah protes dan tidak pernah menggugat. Karena mereka tidak punya ruh.
Contoh lain misalnya sapi, ribuan galon susunya sapi itu diperas, diambil oleh manusia untuk konsumsi hari-harinya manusia. Sapi yang lainnya tidak ada yang protes atau demonstrasi. Jadi itulah bedanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki roh dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki roh. Nah, jadi sifat lain dari roh adalah selalu menggerakkan nyawa dan jasadnya adalah sesuai dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika manusia atau orang perbuatan dalam kehidupan hari-harinya menyimpang dari nilai-nilai ilahi, berarti manusia tersebut bukanlah duta besar Allah yang dikehendaki, tetapi sebaliknya. Dan mudah-mudahan dengan kita memaknai secara baik dan benar makna Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah atas nama Allah yang pengasih dan penyayang, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, karena kita sudah diberi hak untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka disarankan setiap kita melakukan perbuatan atau pekerjaan apapun yang kita lakukan, apakah kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan bisnis, itu hendaknya diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati bahwa kegiatan yang akan kita lakukan itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kegiatan bisnis, carilah bisnis-bisnis yang baik dan benar. Tidak perlu ada KKN. Kalau melakukan kegiatan melayani masyarakat, menjadi pejabat, jangan ada korupsi-korupsi dan sejenisnya. Dan kalau kita melakukan kegiatan sosial, kita juga jangan melakukan penjoliman-penjoliman terhadap masyarakat di sekeliling kita. Saya kira itu, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim itu bermakna atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kita adalah makhluk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi duta besarnya Allah di muka bumi ini. Saya kira memaknai Bismillahirrahmanirrahim hari ini, yang bertepatan pula di hari-hari atau di bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan lagi, nama saya Sunoto. Dan kali ini dengan segala kerendahan hati saya ingin berbagi untuk sama-sama berpikir memaknai suatu hal dari kitab suci. Apa yang saya maksud hal tersebut adalah surat Al-Fatihah. Seperti yang video yang lalu saya sampaikan,
bahwa walaupun surat Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama turun, yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, tetapi surat Al-Fatihah ini adalah merupakan surat pendahuluan yang sangat singkat dan padat dan mewakili seluruh kandungan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa saya katakan bahwa surat Al-Fatihah ini sangat pendek? Karena hanya terdiri 7 ayat. Dan indahnya Al-Fatihah yang terdiri atas 7 ayat ini seolah-olah dibagi secara proporsional antara Allah dan kita. Coba kita eja bersama-sama. Ayat yang pertama bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya adalah segala puja dan puji hanya kepadamu ya Allah. Itu untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ayat keduanya. Kau yang memang maha pengasih dan penyayang ya Allah. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, bahwa hanya Engkaulah yang akan menjadi hakim yang agung dan adil di hari akhir. Jadi 1, 2, 3 ini untuk Allah. Nah, ayat yang keempat ini barengan, seolah-olah dibagi 2, sebagian untuk Allah, yang sebagian untuk kita. Apa itu bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami memuja, dan hanya kepadamulah kami memohon dan berserah diri. Itu ayat keempat. Ayat kelimanya juga untuk kita, yaitu bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Allahu Rabbi, mohon kami diposisikan dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ayat keenamnya adalah jalan yang lurus, tentunya adalah jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan ayat yang ketujuh adalah bukan jalan yang sesat dan bukan jalan yang tidak Kau ridhoi. Jadi kembali saya ulangi, dari 7 ayat yang terkandung di dalam Al-Fatihah, 3 ayat pertama untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk kita, dan di tengah-tengah ayat yang keempat adalah seolah-olah dibagi 2. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, ini dengan katakan istilahnya tata tulis, 7 ayat dibagi secara proporsional, ini sebuah pembukaan yang luar biasa. Bahkan selain Al-Fatihah itu adalah merupakan pembukaan yang mewakili seluruh kandungan Al-Quran, tata tulisnya luar biasa, dan maknanya kalau diruntun dari mulai ayat yang pertama sampai ke-7, ini betul-betul sebuah surat pembukaan dari sebuah kitab yang tidak bisa dibandingkan dengan kitab manapun, termasuk kitab-kitab atau buku-buku atau literatur-literatur baik sains dan teknologi yang ada di dunia ini. Makanya seorang ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan buku dan bukan literatur. Jadi apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah sesuatu. Bahasa Inggrisnya adalah something. Al-Quran adalah sesuatu atau something yang mempunyai kandungan nilai-nilai yang sangat luar biasa.
Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku, mudah-mudahan yang saya sampaikan materi-materi tentang Islam di dalam bulan Ramadan ini bisa relatif sistematis. Yang pertama, saya sampaikan mengenai bedanya antara bulan suci dan bulan mulia. Yang kedua, kemarin saya sampaikan mengenai maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini kita sama-sama memaknai dengan cermat ayat demi ayat dari sebuah surat Al-Fatihah yang merupakan pembukaan dari surat yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua selalu berada dalam ridhonya. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya perkenalkan lagi, nama saya Sunoto, dan kali ini saya ingin berbagi mengenai makna dari keabsahan Al-Quran yang merupakan kitab sucinya umat Islam, yaitu sebuah kitab suci yang tak terbantahkan, baik keberadaannya maupun nilai-nilainya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran ini adalah suatu kitab yang berisi petunjuk dan lain sebagainya yang kebenaran atau nilai kebenarannya tak diragukan. Sebagai contoh, dari 114 surat, ada sekian puluh surat yang mana ayat pertamanya hanya terdiri dari 1, 2, atau 3 huruf. Nah, dari ayat yang pertama terdiri atas 1, 2, atau 3 huruf, biasanya sebagian besar ayat keduanya menerangkan soal keabsahan Al-Quran. Sebagai contoh, di surat 2 yaitu Al-Baqarah, itu berbunyi ayat pertamanya adalah Alif Lam Mim. Ayat keduanya ternyata Dzalikal kitabu la raiba fihi. Keabsahan dan kebenaran Al-Quran. Contoh yang kedua, surat Yasin, yang terdiri ayat pertamanya hanya 2 huruf, yaitu Ya dan Sin. Ternyata ayat keduanya dari Yasin, ayat pertama, ayat keduanya adalah Wal Qur'anil Hakim. Quran yang hak. Contoh yang ketiga, surat Toha, hanya terdiri juga ayat pertamanya 2 huruf, yaitu To dan Ha. Ayat pertamanya berbunyi Toha, ayat keduanya Ma'angjalna alaika Qur'ana litasqa. Bahwa Al-Quran ini benar dan Quran diturunkan bukan untuk merepotkan kehidupan orang. Jadi saudara-saudara sekalian, Anda boleh melihat sendiri, membaca sendiri, ada berapa surat yang ayat pertamanya itu didahului dengan hanya 1, 2, atau 3 huruf. Dan dari sekian surat itu ada berapa surat yang ayat keduanya adalah menjelaskan soal keabsahan dan kebenaran Al-Quran. Nah, kenapa saya merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini? Supaya kita ini juga mengamalkan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah. Saya ayatnya lupa, kalau nggak salah itu ayat 41 yang berbunyi wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Arti tekstualnya adalah jangan kau tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Qalilan itu sedikit. Tapi makna yang lebih mendalam itu artinya bahwa jangan kau maknai ayat-ayatku secara sembarangan dan secara ecek-ecek. Artinya apa? Bahwa kita harus memaknai ayat-ayat Al-Quran atau firman-firman Allah itu harus mendalam. In English adalah harus in-depth. Jadi kita tidak boleh memaknai ayat-ayat Al-Quran ini hanya secara enteng-entengan saja, secara sembrono. Karena apa? Seandainya nilai-nilai kebenaran itu ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab, tidak akan cukup. Nah, jadi kita yang punya Al-Quran yang isinya 6.236 ini, tolong dimaknai secara seksama dan mendalam. Kembali bahwa kita ini dituntut oleh Allah memaknai firman-firmannya secara mendalam, secara seksama, secara baik dan benar, karena Quran adalah sebuah kitab suci yang sama sekali tidak terbantahkan keberadaannya dan kebenarannya. Saya kira itu semoga bermanfaat. Sekian.